Shalom saudara-saudara, kembali lagi nama saya Angelina dan saya di sini ingin bersaksi, tetapi saya di sini bersaksi karena disuruh oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Yesua Hamaselohim, Yesus Kristus. Ini bukan kemauan saya, secara jasmani saya tidak ingin tampil di kamera, saya ingin tampil di belakang layar. Karena ya ini buat saya ya, kalau bukan disuruh Tuhan, saya tidak akan mau untuk bersaksi. Kalau bukan disuruh Bapa Yahweh Hamaselohim. Dan di sini saya ingin bersaksi tentang enjusan. Ada yang komen bagaimana sih penglihatan saya tentang enjusan itu. Oke, saya ingin bersaksi dan jadi saya minta di sini untuk tidak memakai logika ya saudara, karena alam roh itu supranatural, spiritual, dan benar-benar tidak boleh memakai logika. Karena kalau kalian memakai logika, kalian akan gila. Dan di sini saya ingin bersaksi, saya ada di sebuah tempat dan saya tidak mengerti di tempat di mana itu. Saya di situ saya melihat ada rumah itu sangat-sangat tua, gelap gulita di sana, gelap gulita. Tapi mata saya terang saudara, bisa melihat gitu saudara, melihat sekeliling apa yang dilihat oleh saya itu. Dan saya melihat adalah iblis, ada beberapa iblis yang sangat-sangat buruk rupa, sangat-sangat jelek ya saudara, dan mereka itu bersengkongkol saudara, dan awalnya iblis ini tuh ingin memakai beras saudara, beras kayak ada sesuatu yang bisa dimasukkan ya saudara. Tetapi manusia karena iblis sudah tahu, manusia pasti sudah tahu karena mereka tidak akan menerima kalau itu beras, dan makanya iblis mengganti menjadi cairan. Betapa pintarnya iblis ya saudara. Makanya kita di sini butuh hikmat dan butuh kepekaan. Dan saya dalam hati, oh begini cara kerjanya toh gitu. Saya di situ juga agak ketar-ketir saudara, karena ya secara roh memang saya nggak takut, secara jasmani ada rasa, tapi saya buang semua itu. Dan iblis ini tuh menghibulkan manusia dengan cara cairan itu, enjusan itu, sehingga manusia sangat-sangat bodoh, lebih pintaran iblis daripada kita ya saudara. Makanya kita harus pintar di alam roh saudara. Dan sehingga manusia terbujuk dengan permainan iblis ini. Jadi iblis itu bikin supaya kalau enggak enjus, kalian nggak boleh kemana-mana. Kalian nggak boleh ribet mengurus surat KTP, SPNK atau apa yang lainnya, ribet. Katanya seperti mencari kerja ribet, harus pakai enjusan itu kan saudara. Dan masuk rel kereta aja ribet kan saudara di situ. Tetapi benarlah ayat Alkitab, ayat firman Alkitab yang berkata bahwa kita tidak akan bisa kemana-mana. Jadi berjual beli pun akan dibatasi. Jadi akan Indomaret pun nanti pakai injusan ya saudara. Harus ada alat itu ya saudara, alat yang buat ngecek udah injus atau belum. Dan di situ saya benar juga. Dan sekarang harga apa-apa naik kan saudara, dan benar digenapi ayat firman yang berkata, demikian firman Tuhan yang berkata secupak gandum sebinar. Dan itu benar-benar sangat-sangat luar biasa. Satu persatu digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesua Hamaselohim. Dan jika saudara tanya, saya percaya atau tidak dengan Ibu Faye, saya katakan saya percaya 1000%. Karena dan saya percaya bahwa di dalam kandungan Ibu Faye Hamdani, bahwa ada Tuhan Yesus Kristus, ada bayi laki-laki yang sesuai juga dengan Wahyu, dengan kitab Wahyu. Dan kitab yang Wahyu
sudah digenapi oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Bukankah kita hanya harus bersyukur karena Bapa yang di surga menggenapi satu persatu apa yang tertulis di ayat Alkitab. Dan saya percaya apa yang dikatakan oleh Bu Fay Hamdani itu 100% dari Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Karena kita harus melihat sisi prosesnya bagaimana Bu Fay Hamdani ini, bagaimana diproses oleh Tuhan. Dan saya mendengar proses Bu Fay Hamdani itu benar-benar Bu Fay itu dikuatkan oleh Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Secara daging tidak kuat ya saudara, tidak kuat, tidak ada yang kuat mengalami apa yang dialami oleh Bu Fay Hamdani ini. Karena Bu Fay pun tidak bisa mengelak. Dia pun sudah dipilih dari rahimnya, dari kandungan ibunya. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi permaisuri Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Tuhan Yesus Kristus. Dan bukankah kita harus bersyukur karena dari Indonesia dipilih. Ada Bu Fay dipilih untuk menjadi permaisurinya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Bukankah kita harus bersyukur sebagai penduduk Indonesia karena Tuhan masih melihat Indonesia karena ada Bu Fay Hamdani. Jikalau tidak ada Bu Fay Hamdani, mungkin Tuhan tidak akan melihat Indonesia dan Tuhan mungkin akan kurang peduli ya saudara, seperti itu. Dan kita harus bersyukur saudara, karena Bapa memilih penduduk Indonesia penduduk Indonesia daripada orang luar sana. Bukankah kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur, bukan malah kita menghakimi Bu Fay Hamdani. Jangan seperti itu saudara, jangan seperti itu. Dan seharusnya kita percaya apa yang dikatakan oleh Roh. Memang harus diuji, tetapi bukankah sudah dibuktikan bahwa ada meterai ilahi di dahi mempelai bintang-bintang Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim? Apakah kurang buktinya? Padahal menurut saya itu sudah jelas ya saudara, sudah jelas itu. Memang ada yang percaya, ada yang tidak. Dan ada yang mengatakan bahwa tanda ilahi merupakan tanda sesat. Apakah kau pantas berbicara seperti itu? Apakah kau iri karena kau tidak mendapatkan tanda ilahi itu? Jikalau engkau iri, makanya bertobat. Jangan kau bisa hanya mengatakan sesat. Sementara sendiri engkau tidak pernah mengalami apa yang dialami oleh anak-anak Tuhan yang sudah mengalaminya. Jadi jangan pernah engkau berkata sekali-kali lagi mengatakan sesat. Dan jangan pernah mengatakan bahwa Bapa yang di surga, Bapa yang ya saya tidak mau mengatakan ya saudara, ada yang komen seperti itu. Mulut kalian itulah. Berhati-hati dengan mulut ini saudara. Karena mulut ini terkadang mengucapkan berkat dan mengucapkan kutuk. Terkadang kita mengutuk manusia, tetapi terkadang mulut kita memuji Tuhan. Benar atau tidak saudara? Ya benar. Makanya kita harus menjaga mulut kita ini. Supaya mulut kita ini kudus. Supaya mulut kita ini, jikalau engkau berkata berkat, jadilah berkat. Jikalau engkau berkata kutuk, jadilah kutuk. Bukankah itu yang tertulis di firman Tuhan? Dan di sini ya saudara, di sini juga sebelum menerima injisan itu saudara, sebelum menerima injisan ini, kita harus tanya kepada Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim. Sampai benar-benar dapat jawabannya ya saudara. Sampai benar-benar dapat saudara. Jikalau belum dapat, jangan berani sekali-kalinya engkau melangkah untuk pergi menerima injisan itu. Jangan pernah. Jikalau engkau belum dapat jawabannya. Jikalau yang sudah terlanjur, bayarlah harga. Berdoa, jungkir-jungkir baliklah engkau berdoa. Berpuasa, jika berpuasa non-stop, sampai benar-benar Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach memberi belas kasihan kepada engkau, memberi tanda meterai ilahi itu. Rebutlah hati Bapa Yahweh dan rebutlah
jadi jubah putih kita yang seharusnya kita kenakan. Kita buang jubah kita yang kotor ini, kita buang jauh-jauh segala dosa. Dan kita mengenakan putih, baju putih yang menandai kekudusan. Kita harus kudus, sebab Bapa di surga kudus. Dan jika engkau ingin bertobat, mulai dulu dari mengakui dosa. Mengakui dosa. Itu sangat-sangat perlu mengakui dosa. Apa yang kau perbuat mulai dari bayi sehingga saat engkau beranjak dewasa atau engkau mau sudah setua apapun kau. Dari bayi sampai umur kau yang saat ini. Apa yang kau perbuat, mau berbohong, mau mencuri, mau mencontek, mau memberontak, mau apapun itu. Mengakui di hadapan Tuhan. Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau sudah mengakui, jangan kau berbuat dosa itu lagi. Sama aja engkau mencemplungkan dirimu ke jurang yang sama. Jika engkau mencemplungkan dirimu ke jurang yang sama, engkau bangkitnya akan susah. Rohmu menyalanya akan susah. Dan mulai mengakui dosa, dan Tuhan akan mengampuni. Dan Bapa Yahweh, itu Bapa yang di surga akan mengampuni engkau dengan setia dan adil. Dan di situ setelah engkau mengakui dosa, engkau harus benar-benar bertobat. Bertobat lebih sungguh-sungguh lagi. Tidak ada kata bermain-main, tidak ada kata untuk bersantai-santai. Kita sekarang ini harus berlari. Tidak ada kata, entar dulu Tuhan, entar dulu. Tidak ada kata seperti itu. Semuanya harus cepat. Karena pintu kemarahan masih terbuka. Jikalau pintu kemarahan tertutup, maka janganlah sampai kalian berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Jangan. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Karena apa? Karena jikalau engkau ingin masuk surga, engkau harus mengakui dosamu, bertobat. Sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Jikalau setengah-setengah, Tuhan pun muak melihat mukamu. Jangan, jikalau panas, panaslah engkau. Jikalau dingin, dinginlah engkau. Jangan panas dingin. Sesungguhnya, seperti berfirman Tuhan, demikian firman Tuhan. Panaslah engkau panas, dinginlah engkau dingin. Jangan panas dingin, sebab aku muak melihat engkau jika engkau panas dan dingin. Jujur saudara, jangan menjadi orang yang seperti itu. Jangan menjadi orang yang mendua hati. Dan kalau saudara benar-benar memang saya harus hidup bertobat sungguh-sungguh, saudara harus tekun dan teguh dengan pendirian itu. Jadi jangan lagi mau terikat dengan dosa. Jangan mau lagi diajak kompromi dengan dosa. Jangan. Kita tidak boleh berkompromi dengan dosa. Kita harus membuang jauh-jauh itu dosa. Dan jikalau saudara tidak bisa memuji memuliakan nama Tuhan, memuji menyembah Tuhan secara pribadi, Roh Kudus akan menuntun dan mengajar engkau bagaimana cara memuji dan menyembah. Dan Roh Kudus, karena dulu saya jikalau mama saya berkata, berdoa. Saya banyak sekali alasannya, tetapi keluar dari kata mulut mama saya. Nanti dipimpin oleh Roh Kudus sendiri. Dan benar, apa yang mama saya, dan benar saya sekarang dituntun oleh Roh Kudus. Maka sekarang, jika saudara mau memuji memuliakan nama Tuhan, mau menyembah Tuhan, Roh Kudus akan menuntut saudara untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan di sini saudara, bukan waktunya untuk bermain-main, saudara. Karena waktu alam roh sudah sangat sedikit lagi, saudara, sedikit lagi.
Dan kita harus bertobat, saudara, harus bertobat. Dan jangan pernah mimpi ya, saudara, untuk masuk kerajaan surga tanpa pertobatan dan tanpa proses. Kita harus bersyukur karena Tuhan mengasihi proses, karena Tuhan mengasihi masalah kepada kita. Karena apa? Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Dia ingin kita murni dan layak di hadapannya. Karena Bapa Yahweh Yeshua Elohim ingin kita masuk ke kerajaannya, ingin kita menjadi dewasa rohani dan kita menjadi next level, naik level ke berikutnya. Karena semakin gede masalah, di situ kita juga semakin mengerti dan beranjak menjadi dewasa rohani, bukan bayi-bayi rohani yang hanya makan bubur, melainkan menjadi dewasa rohani yang makan makanan keras. Tidak ada lagi kata-kata lembut, tidak ada lagi kata-kata susu, tidak ada lagi kata-kata bubur. Semuanya harus makan nasi keras dan menelan obat dengan pahit. Dan jika engkau tersinggung dan tersentak dengan apa yang diucapkan oleh Bapa Yesus Tuhan, mau keras, mau lembut, berbahagialah engkau, karena engkau dihentakkan jiwamu oleh Bapa Yahweh Yesus Tuhan. Karena Bapa Yahweh sangat mengasihi engkau, sehingga Dia menyadarkan engkau, membuat engkau menjadi gelisah. Jika engkau sudah gelisah dengan apa yang kau perbuat, dengan kejahatan apa yang kau perbuat, dosa apa yang kau perbuat. Jika saudara berkata, oh saya nggak ada apa-apa kok, itu kan bertobat buat pencuri, penzina, penjahat. No, pertobatan itu buat semua manusia di muka bumi ini. Karena manusia tidak ada satupun yang benar. Yang benar hanya Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach. Dia yang benar. Dan kita sebagai manusia, tugas kita hanya berdoa. Memuji, menyembah, membaca firman, berpuasa, memikul salib, dan mengalami proses yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Jikalau hidup kita lempeng-lempeng saja, nyaman-nyaman saja, bukankah itu berbahaya? Jikalau hidupmu lempeng-lempeng saja, nyaman-nyaman saja, maaf ya saudara, berarti Tuhan kurang respect dengan engkau. Makanya kita harus bersyukur. Karena Tuhan mengasihi proses yang dalam hidup kita. Karena di situ kita menjadi, dengan proses itu kita menjadi mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Mengerti apa yang mau Tuhan Yeshua HaMashiach mau dalam hidup kita. Supaya kita hidup berkenan kepadanya. Dan kita harus mengambil hati Bapa yang di sorga. Kita harus bersyukur, saudara. Karena Bapa Yahweh SWT mengampuni kita. Dan setelah diampuni oleh Bapa Yahweh SWT, jangan pernah berpikir sekali lagi untuk berbuat dosa. Jangan berpikir, oh ya Tuhan kan Maha Pengasih dan Maha Mengampuni. Kan pasti kalau kita berbuat dosa, kita pasti diampuni. Buanglah semua itu jauh pikiran kalian seperti itu. Jikalau kalian sudah bertobat, sudah. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu yang Bapa Yahweh SWT mau dalam hidup kita. Dan jikalau engkau ingin merasakan mukjizat dan merasakan apa yang belum engkau rasakan di dalam hidupmu,
Jikalau Tuhan melawatmu, jikalau Bapa Yahweh semesta melawatmu, berterima kasihlah kepada Bapa Yahweh semesta karena Dia pasti memilih engkau. Sekarang saudara, banyak yang terpilih, tetapi sedikit yang salah terbalik saudara. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Sekarang sangat nyata itu saudara, sangat nyata sekarang saudara. Karena kebanyakan manusia tidak tahan dengan proses Bapa Yahweh, Yesua Meslohim yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Ya, secara jasmani kita nggak kuat. Jikalau Tuhan nggak kuatkan, kita nggak bakal kuat, saudara. Karena kita manusia pun kita ya masih adalah kedagingannya sedikit. Dan mengikut Tuhan harus kupaskan saudara kedagingan kita dengan tuntas saudara, dan dosa kita harus diselesaikan dengan tuntas. Tuhan tidak, Bapa Yahweh semacam tidak mau setengah-setengah, dan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Itu sangat-sangat luar biasa, sangat nyata sekarang saudara. Karena masuk surga pun dipilih sama Bapa Yahweh semacam. Ya sebenarnya pilihan kita itu dari tangan kita ya saudara. Tuhan nggak pernah, Bapa Yahweh tidak pernah memaksa kita untuk memilih ke kerajaannya. Tetapi Bapa Yahweh semesta memberikan pilihan kepadamu. Engkau memilih surga atau neraka. Itu kan saudara. Jangan anggap sepele dua ini saudara. Jangan anggap sepele. Dulu saya memang menganggap sepele surga dan neraka itu, saya pikir tidak nyata, saudara. Itu hanya dongeng-dongeng saja. Saya pikir seperti itu. Dan semenjak saya bertobat, saya diberikan karunia dan saya dibawa roh saya ke surga dan neraka. Saya baru mengetahui, saudara, bahwa benar nyata, saudara. Di situ saya mulai takut, saudara, dan saya langsung sungguh-sungguh, saudara. Karena di neraka, saudara, sangat-sangat disiksa, saudara. Pagi, siang, sore, malam. Sampai iblis itu tuh mencecer, supaya benar-benar kita menyangkal nama Bapa Yahweh semesta Yesus Kristus. Dan iblis itu benar-benar menjatuhkan anak-anak Tuhan sekarang ini gencar loh saudara. Iblis sekarang bekerja dengan keras loh saudara. Jikalau saudara tahu, Bapa yang di surga juga bekerja keras untuk anak-anak Tuhan saat-saat ini supaya iman mereka terselamatkan. Dan iblis pun tidak mau kalah dengan Bapa yang di surga. Dan makanya saudara, kita harus berdoa terus-menerus pagi, siang, sore, malam. Tidak ada henti-hentinya kita berdoa. Kita harus bertobat lebih sungguh lagi saudara. Karena kita harus berjaga-jaga saudara. Iblis pun mencari mangsa. Seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Hati-hatilah saudara. Hati-hati kita saudara. Kita harus berjaga-jaga terus-menerus. Dan kita harusnya bersyukur karena kita wahyu sudah digenapi dan segala sesuatu apa yang difirmankan oleh Bapa yang di sorga digenapi satu persatu. Satu persatu loh saudara. Kita harus bersyukur saudara. Karena dengan Bapa yang di surga menggenapi satu persatu, maka kedatangan Bapa Yahweh semesta sebentar lagi, saudara. Mungkin yang siap akan sangat mendengar bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi datang, itu sangat-sangat orang yang siap akan sangat-sangat bersukacita luar biasa. Karena
orang yang siap menyambut kedatangan Bapa Yesus Kristus seperti gadis-gadis yang bijaksana yang selalu menunggu tuannya datang. Itu orang yang siap, yang selalu berawas-awas, berjaga-jaga siang dan malam. Sementara orang yang tidak siap, melainkan gadis yang bodoh, mereka tidur dan mereka membeli pelita atau minyak itu. Mereka membeli sementara tuannya datang. Hanya gadis bijaksana yang diangkat. Hanya orang-orang yang siap yang diangkat oleh Bapa Yesus Kristus. Sementara orang yang nggak siap hanya terus meraung. Setelah rapture, iblis itu datang. Dan menyakiti manusia supaya manusia menyangkal nama Bapa Yahweh Yesus Kristus. Dan disitulah ratapan dan keretakan gigi. Di situ ada raung-raungan, ada yang terus minta tolong kepada Bapa Yesus Kristus. Dan bahkan ada yang mencari maut. Tetapi maut mundur, maut sudah tidak ada lagi, dan Roh Kudus sudah dicabut. Jadi, karena sekarang masih ada kesempatan untuk kalian, bertobatlah sungguh-sungguh. Jangan bermain dosa-dosa. Jangan memikirkan mamon. Jangan kau lebih sayang kepada mamon itu. Melainkan jualah hartamu dan ikutlah Bapa Yahweh Yesus Kristus. Apakah engkau rela? Merelakanlah hartamu. Apa engkau memilih hartamu atau Bapa yang di sorga? Jikalau engkau memilih hartamu, engkau menuju kebinasaan. Tetapi kalau engkau memilih Bapa yang di sorga, Yahweh Yesus Kristus, engkau akan memiliki kehidupan yang kekal, hidup yang abadi. Jikalau engkau mau bertobat. Seharusnya sebagai manusia kita harus bersyukur. Karena apa? Karena kita dikasih keselamatan dengan cuma-cuma. Selama pintu anugerah masih terbuka, datanglah kepada Bapa yang di surga, Yahweh Yesus Kristus. Karena jikalau Bapa yang di surga masih pintu kebenaran itu masih terbuka, temuilah. Selagi masih bisa ditemui. Ada masanya Bapa Yahweh Yesus tidak bisa ditemui. Yang artinya pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup. Artinya Bapa Yahweh sudah tidak bisa ditemui. Berbahagialah anak-anak, mempelai-mempelai yang sudah siap sedia akan kedatangan Bapa Yahweh. Sementara yang tidak siap hanya bisa menghakimi, hanya bisa berleha-leha, hanya bisa bersantai-santai. Orang yang tidak siap sangat sedih mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi akan datang. Karena apa? Karena dirinya tidak siap. Dirinya tidak siap untuk bertobat dan diproses oleh Bapa Yahweh Yesus.
orang yang tidak siap untuk diproses. Ada orang yang mau diproses, ada yang setengah-setengah. Maksudnya, dia sudah diproses tapi dia kabur. Lari seperti pengecut yang tidak mau menyelesaikan prosesnya. Padahal, jikalau proses itu sudah selesai, kita akan menerima upah kita, apa yang kita lakukan di bumi ini. Pekerjaan kita seperti di kebun anggur yang selalu bekerja, melihat apakah buah kita bagus atau jelek, apakah gemuk, apakah kurus buah kita. Makanya, selagi masih ada kesempatan bertobat, saudara, jangan pernah muak dengan dengar kata pertobatan-pertobatan. Jangan pernah berkata, emang kamu sendiri sudah bertobat? Emang saya sendiri, maksudnya saudara menunjuk saya sendiri sudah bertobat? Ya, memang saya manusia biasa. Terkadang bisa melakukan kesalahan. Saya sama. Saya hanya manusia debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Yang nyawa saya bisa dicabut kapan saja sama oleh Bapa yang di sorga. Banyak manusia yang menyayangkan, yang sangat sayang dengan nyawanya. Saya jujur, saya tidak takut jika nyawa saya dicabut oleh Bapa Yahweh Yesus. Karena apa? Karena saya mati hidup di dalam Tuhan. Sekarang berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Sangat-sangat berbahagia. Karena apa? Karena mereka tidak akan melihat bagaimana sengsaranya bumi ini. Bumi ini adalah neraka. Neraka, saudara. Karena iblis yang Lucifer itu sebenarnya malaikat puji-pujian. Tetapi dia iri dengan Bapa Yahweh Yesus. Sehingga dia mau menyamakan dirinya dengan Allah Bapa yang di surga. Bapa sudah tahu bahwa si El ini mau menyamai dirinya. Sehingga dibuanglah dia ke bumi ini. Jadi bumi ini adalah neraka. Jikalau kita berasal dari Allah, jikalau kita anak Allah, kita tahu bahwa kita hanya numpang di dunia ini. Dan seharusnya kita itu mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita. Yaitu cuma satu, bertobat dan percaya. Tugas orang Kristen cuma doa. Mendoakan orang-orang di seluruh dunia. Benar apa benar? Benar, saudara. Saya saat kecil saya tidak mengerti apa arti berdoa. Dan saya tidak mengerti apa arti doa syafaatnya, saudara. Dan situ saya berdoa dan saya baru mengenal doa syafaat. Ternyata tugas orang Kristen itu berdoa, saudara. Berdoa supaya manusia di bumi ini bertobat. Jangan doakan berkat. Hanya berkat kau doakan. Apa gunanya hidupmu kalau hanya berkat doa yang kau doakan? Berdoa itu, kau doakan orang itu supaya dia bertobat dan mau
hidupnya sungguh-sungguh kepada Bapa Yesus Elohim, itu yang lebih berkenan berkenan di hati Bapa Yesus Elohim. Jikalau kita mendoakan orang bertobat, jikalau orang berdoa hanya berkat-berkat, Tuhan berkati aku, berikan aku rumah, mobil, dan segalanya. Ya, memang Tuhan memberikan engkau semuanya apa yang kau mau. Tetapi kalau udah waktu Tuhan sudah mengajar engkau, Tuhan mendidik engkau, membimbing engkau, sakit dirimu, tubuh, jiwa, roh, kalau sudah diproses Tuhan, sakit, saudara. Makanya, saudara, selagi kita masih diberikan nafas dan masih diberikan makan, minum, dan pakaian, kita harus bersyukur, saudara. Kita sebagai manusia tidak usah banyak banyak minta kepada Bapa, minta berkat ini, ono. Jikalau engkau sudah cukup, ya sudah cukup. Dengan gajimu sudah cukup, ya sudah cukup. Jangan minta hal aneh-aneh lagi kepada Bapa yang di surga. Lebih baik jikalau engkau ada mungkin jikalau engkau kurang bersyukur, Bapa pun tidak suka. Kita harus bersyukur. Dan selagi kita bisa berdoa, kita bisa membaca firman, kita harus bersyukur, saudara. Kita masih diberi kesehatan, kekuatan untuk menjalankan di dunia ini. Di dunia ini penuh rintangan dan tantangan. Saya bersyukur karena Tuhan, Bapa Yahweh Elohim, yang selalu ada di depan kita, yang selalu berjalan bersama kita, yang selalu tahu apa kesulitan apa yang menjadi pergumulan kita, permasalahan kita. Karena Bapa yang di surga, Bapa Yahweh Elohim, sangat begitu mengasihi kita, saudara, sebagai anak. Makanya, jikalau Bapa melihat orang yang sudah diinjus, hati Bapa sangat terluka. Hati Bapa sangat menangis, saudara. Makanya, kita harus rebut hati Bapa. Jikalau hati Bapa sudah menangis, yang artinya kita sudah mengecewakan Bapa yang di surga. Bapa yang di surga pasti pernah kecewa dengan manusia. Menurut saya wajar. Hanya kita tidak boleh kecewa dengan Bapa yang di surga. Karena kita ciptaan. Ciptaan ya, saudara. Ciptaan. Jadi kau jangan sombong dengan apa yang kau miliki. Dan selagi firman masih bernyala-nyala, firman masih bernyala-nyala, masih ada kuasanya yang Bapa Yahweh Yesus Elohim kasih. Kita harus banyak baca-baca firman, saudara. Tapi baca firman dengan mata rohani, bukan dengan logika. Jadi jika sebelum baca firman, perangilah logikamu dahulu. Jangan pakai logika ya, saudara. Kalau pakai logika, gila lah kita, saudara. Karena apa? Karena kita nggak mampu untuk semuanya ini, untuk memakai logika semuanya ini. Kita harus butuh Roh Kudus untuk menuntun, untuk memberikan hikmat.
wahyuan daripada kita. Dari Bapak Yahweh Semetohi. Dan saudara, dan saudara, jika saudara tanya apakah buffet mengandung atau tidak dalam roh, saya katakan mengandung. Karena apa? Karena firman Wahyu 12 ya saudara, kalau nggak salah Wahyu 12, yang perempuan dan naga, sudah digenapi. Kita harus bersyukur saudara. Kita harus sangat-sangat bersyukur. Ya, memang orang memiliki pendapatnya masing-masing. Jikalau engkau ragu dan bimbang, dengan apa yang kamu dengarkan, tanyalah kepada Bapa yang di sorga. Maka dia akan memberi engkau jawaban melalui mimpi, melalui doa, melalui firman, melalui segala macam. Bapa yang di surga banyak segala caranya. Dan Tuhan pasti akan menolong engkau. Bapa yang di surga pasti akan menolong engkau. Engkau tidak akan dibiarkan sampai terjatuh tergeletak. Tidak. Jikalau engkau merasa dirimu masalah tidak ada habis-habisnya di dalam hidupmu, maka berserahlah penuh kepada Bapa Yahweh semesta. Jikalau engkau sudah berserah penuh, percayalah bahwa Bapa yang di surga akan selalu menolong engkau. Permasalahanmu menjadikan engkau menjadi lebih dewasa. Dan dari masalah itu, Bapa yang di surga membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Bapa yang di surga. Tuhan mengajar kita lewat permasalahan apapun itu. Ia menyesah kita karena kita diakuinya. Karena Bapa yang di surga mengakui kita sebagai anaknya. Dan saudara, jikalau saudara berpikir bahwa Tuhan Yesus Elohim masih lama datang, buanglah semua jauh-jauh pikiran itu ya saudara. Buang saudara. Ya memang seperti Bapa Yahweh Semetohi berfirman bahwa kita manusia tidak akan tahu kedatangannya, baik malaikat maupun anak, hanya Bapa yang di surga yang sendiri tahu. Tetapi buah ara seperti firman, buah ara kamu kenal musimnya, tetapi apakah kamu tidak melihat zaman ini? Bukankah sudah jelas tanda-tandanya? Bahwa apa yang tertulis di kitab firman digenapi satu persatu. Bukankah kita bersyukur? Dan jikalau engkau ingin mendapatkan kasih karunia Bapa Yahweh Suami Elohim, bertobatlah dahulu. Siapkan jiwa, tubuh, dan rohmu. Karena jika sudah dipakai oleh Bapa Yahweh Semetohi, engkau tidak akan menyayangkan nyawamu. Engkau tidak akan menyayangkan hartamu. Engkau tidak akan menyayangkan waktumu. Semuanya kau harus berikan kepada Bapa yang di surga. Apakah engkau siap untuk menanggung semuanya itu? Jikalau engkau sudah menerima karunia,
bertanggung jawablah engkau terhadap karunia itu. Pertahankanlah karunia itu. Jangan sampai karunia itu diambil oleh Bapa Yahweh semesta. Mempunyai karunia bukanlah suatu hal yang mudah, hal yang gampang. Memang semuanya harus ada bayar harga. Karena kasih karunia diberikan cuma-cuma kepada kita. Makanya kita harus bayar harga semuanya. Karena kita berhutang secara roh, bukan daging. Daging dan roh bertentangan. Kita maunya begini, Tuhan maunya begini. Bukankah bertentangan? Ya, bertentangan. Makanya, jika engkau ingin karunia, persiapkanlah dahulu dirimu. Dan bertobatlah sungguh-sungguh. Carilah perkenanan Bapa yang di sorga. Dan harus ada dan harus ada yang menopangmu. Keluarga atau siapapun yang menopangmu. Ya memang Bapa akan menopangmu. Tetapi secara jasmani kita butuh orang juga. Jangan dipikir ya memang dikasih dengan cuma-cuma karunia itu. Yang susah adalah pertahankannya. Harus bertahan sampai kedatangan Bapa Yahweh semesta. Jika karunia itu dicabut dan Tuhan Bapa yang di surga bertanya, di mana karuniaku yang kukasih kepadamu? Pertanggungjawabkanlah karunia itu. Hukumannya saudara berat, saudara. Makanya orang yang berkarunia itu benar-benar apa yang didapatkan oleh Bapa Yahweh semesta. Jika memang kalau dia berbohong, jika ada orang yang berbohong, berhati-hatilah orang itu karena hukumannya sangat-sangat berat, saudara. Apalagi mengurangi atau menambahi. Saya tidak berani. Saya takut, saudara. Makanya, saya hanya bersaksi apa yang saya lihat. Apa yang Bapa Yahweh semesta berikan. Saya mendapat firman, berilah, maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik. Saya sudah diberi oleh Bapa Yahweh semesta dan saya memberikan dan memberi saudara tentang apa yang saya lihat. Mau saudara percaya atau tidak percaya, itu urusan saudara dengan Tuhan. Dengan Bapa yang di surga. Saya tidak peduli mau saudara berkata apapun tentang wajah saya, tentang apapun yang saudara lihat. Saudara melihat secara jasmani. Tetapi saudara tidak melihat bagaimana orang itu diproses oleh Tuhan. Oleh Bapa yang di surga. Tidak usah diurusi wajah yang ada di kamar ini. Urusilah dirimu sendiri. Jangan engkau berkata, bagaimana mbak wajahnya? Jangan pernah. Mulutmu mingkamkanlah. Apakah perlu kubungkamkan mulutmu? Apakah aku perlu untuk mematahkan jari-jarimu? Jangan engkau pernah sekali-kali menghina anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa yang di surga, bintang-bintang Yahweh semesta. Karena jikalau engkau sudah menghina bintang-bintang Bapa Yahweh semesta,
maka Bapa yang di surga akan membela anak-anaknya. Saya tidak mengatakan bahwa ada yang mengatakan kepada saya lewat komen, apakah saya mengakui sebagai nabi? Saya tidak mengaku sebagai nabi. Saya hanya orang biasa yang debu dan tanah. Saya hanya alat. Selebihnya Bapa yang bekerja. Tugas saya hanya memberitakan kesaksian. Saya sudah memberitakannya. Selebihnya, itu tergantung pada dirimu sendiri. Semua ada pilihannya. Terserah engkau mau memilih benar atau tidak benar. Tetapi, jikalau apa yang kau sudah pilih, jangan pernah engkau menghakimi. Jikalau engkau berkata, oh sesat. Hei, jagalah mulutmu. Jagalah mulutmu itu. Engkau berkata, janganlah kamu mau disesatkan. Padahal engkau yang disesatkan. Engkau tidak mengaca. Bercerminlah engkau. Bercermin. Apakah dengan begitu mulutmu Tuhan berkenan kepadamu? Tidak. Tuhan tidak berkenan kepada Bapa Yahweh semesta tidak berkenan kepada mulut-mulut yang hanya bisa menghakimi, yang hanya bisa melihat dengan apa yang dilihat. Saya tidak peduli dengan apa yang saudara katakan. Selama saya masih berharga, selama Bapa Yahweh semesta masih memandang saya tidak butuh apa-apa di dunia ini. Saya cukup hanya Bapa yang di surga. Karena saya tidak peduli dengan manusia. Mau berkata apapun. Selama saya berkenan, selama saya berharga di depan mata Bapa Yahweh semesta, saya sangat bersyukur. Jika engkau mengatakan kepada bintang-bintang Bapa Yahweh semesta, engkau mengatakan bahwa kami gila sinting atau apapun itu. Atau engkau berkata kepada kami, berobatlah dahulu. Pada engkau yang butuh dokter. Engkau yang butuh berobat. Karena kedegilan keras dan kedegilan hatimu, kekerasan hatimu itu. Makanya berobatlah engkau. Berobat. Jika engkau mengatai kami gila, bukankah engkau yang gila? Karena engkau tidak mampu memikirkan apa yang dikatakan oleh bintang-bintang Bapa Yahweh semesta. Makanya, jangan pernah menyentuh bintang-bintang Bapa Yahweh semesta. Jikalau engkau menyentuh seujung kuku pun, bahkan sehelai rambut pun, maka Bapa yang di surga, Yesua Mesolohim, Yesus Kristus, akan berperkara dengan engkau. Ya, berhati-hatilah mulutmu, berhati-hatilah jari-jarimu. Jika engkau tidak percaya, keluarlah kau dari hidup ini. Karena
percuma, seperti memberi mutiara kepada babi. Kita memberikan mutiara kepada babi itu hanya menginjak-menginjaknya. Tetapi, saya hanya menyampaikan, saya hanya orang yang tidak tahu apa-apa. Saya hanya disuruh Bapak Yahweh Subhanahu untuk menyampaikan. Jikalau saya tidak menyampaikan kepada saudara, nyawa saya saudara, nyawamu, kata Bapak yang di surga, nyawa kalian semua akan ditanggungkan kepada saya. Saya tidak mau, makanya saya menyampaikan apa yang saya lihat. Saya berbagi kepada Anda semua. Itu kemauan Bapak yang di surga, bukan kemauan saya. Jujur, kalau saya mempunyai apa yang saya dapat dari Bapak Yahweh Subhanahu, saya ingin diri saya sendiri saja yang tahu. Tapi Bapak tidak mau saya seperti itu. Sama saja saya tidak berbagi apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, dan apa yang saya rasakan. Saya hanya manusia biasa. Debu dan tanah, dan saya manusia berdosa yang harus bertobat sampai kapanpun. Dan harus menjaga kekudusan sampai Tuhan Bapa Yahweh Subhanahu kedatang kedua kalinya. Dan semua apa yang dikatakan terserah engkau, mau engkau bagaimanapun, bagaimana engkau menanggapi apa yang Bapak Yahweh Subhanahu katakan. Saya hanya menyampaikan, keras atau tidak keras, makanlah itu semua, telanlah. Itu bagus buat rohmu, tubuhmu, karena biar engkau memakan makanan yang keras, bukan memakan hanya bubur dan susu saja. Engkau di dalam roh seperti dipopok-popok, seperti bayi-bayi rohani dipopok-popok. Bukan kamu memalukan? Umur sudah dibilang bisa remaja, tetapi di dalam roh masih dipopok-popok. Bukankah memalukan? Makanya menjadi dewasa rohani lah. Dan tinggalkanlah semua dosa itu. Dan biarlah kita bertobat. Biarlah kita memuji kebesaran Bapa yang di surga. Dan saudara, biarkan saudara respon apa yang Bapak Yahweh sampaikan maupun saya sampaikan. Itu semua adalah Roh Kudus. Saya tidak mengada-ngada, saya tidak berbohong. Jikalau saya berbohong, saya pun takut saudara. Makanya saya tidak berani berbohong. Itu benar. Jikalau hatimu gelisah, dan hatimu itu gelisah dan tertekan, bertobatlah, carilah kerajaan yang di surga dan Bapa Yahweh semesta. Terpuji-pujilah nama Bapa yang di surga, terpuji-pujilah. Berkala kita semua bertobat lebih sungguh lagi, supaya kita berkenan di hadapan Bapa Yahweh Subhanahu, supaya kita lebih lagi dipakai menjadi alat kemuliaannya. Berkala nama Bapa yang di surga, yang disanjung, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Bapa Yahweh, Sungguh Tuhan Yesus Kristus. Bapa, hamba-Mu ini sudah selesai berbicara, selebihnya Engkau yang menyempurnakan kesaksian hamba-Mu ini, Bapa. Berkatan kami selalu merendahkan diri kami di hadapan Engkau, berkatan kami bertobat lebih sungguh lagi, Bapa. Berkatan Bapa, maupun sakit penyakit disembuhkan, berkata sakit penyakit disembuhkan, maupun yang lemah dikuatkan, yang lutut yang goyah dikuatkan oleh Engkau ya Bapa, ya Bapa yang di surga. Berkata imanmu yang mengabarkan Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau sudah menegur kami, menghajar kami, mendidik kami supaya menjadi lebih berkenan kepada Bapa yang di surga. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Berikutan kami sangat-sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu memantau kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berikutan yang mendengar video ini supaya mereka bertobat lebih sungguh lagi Bapa. Berkat mereka lebih lagi mengenal Engkau dan mereka mencari Engkau lebih sungguh lagi Bapa dan takut akan Engkau lebih lagi Bapa. Berkat melisahkan hati mereka supaya kalau mereka tersinggung kalau mereka bertobat lebih sungguh lagi Bapa. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Terpuji-puji nama-Mu, kasih nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Terpuji-pujilah nama Bapa Yesus Tuhan kekal sampai selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati.